pada hari ini tanggal 5 Januari 2025. Pada tanggal 5 Januari 1955, Soekarno mengeluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Dan itu adalah merupakan pengumuman perang yang kedua setelah yang pertama pada tanggal 17 Oktober 1945, sehingga banyak orang Ambon di tahun 1945 itu dibunuh. Indonesia hanya memiliki satu kemungkinan dengan istilah merdeka, dan itulah politik. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Teman-teman, pembantaian terhadap kelompok Republik Maluku Selatan RMS oleh pemerintah Indonesia 1945 hingga 1955 adalah bagian dari konflik yang sangat berdarah dan kompleks di wilayah Maluku, terutama pasca kemerdekaan Indonesia. Konflik ini terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok pejuang kemerdekaan Maluku yang ingin mendirikan negara mereka sendiri, yaitu RMS. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tidak semua wilayah Indonesia secara otomatis menerima otoritas pemerintah Jakarta. Beberapa wilayah, termasuk Maluku, memiliki ketegangan mengenai hubungan dengan pemerintah pusat. Beberapa kelompok di Maluku, termasuk sejumlah elit politik dan militer, merasa tidak puas dengan kondisi pasca kemerdekaan dan ketidakadilan yang mereka rasakan dari pemerintah Indonesia yang baru. Pada tanggal 25 April tahun 1950, kelompok pro-kemerdekaan Maluku Selatan, yang dipimpin oleh sejumlah tokoh seperti Soumokil, mendeklarasikan berdirinya Republik Maluku Selatan RMS dan menuntut pemisahan diri dari Indonesia. Deklarasi Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1950 memicu konflik besar. Presiden Soekarno dan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk menanggapi gerakan RMS dengan tindakan tegas, menyebutnya sebagai pemberontakan yang mengancam kesatuan negara Indonesia dan perang terbuka antara tentara Indonesia dan pasukan RMS pun tidak bisa dihindari. Pertempuran sengit di beberapa wilayah di Maluku terjadi. Selama konflik, pasukan Indonesia tidak hanya bertempur dengan pasukan RMS, tetapi juga melakukan tindakan keras terhadap warga sipil yang dianggap mendukung atau terlibat dengan RMS, dan banyak warga Maluku yang dicurigai menjadi bagian dari gerakan RMS, baik secara langsung atau tidak langsung, ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Banyak keluarga yang terlibat dalam pemberontakan ini mengalami penderitaan besar, baik melalui pembunuhan massal maupun penindasan sosial. Anis Werinusa adalah seorang individu yang dikenal dengan pandangan kontroversialnya mengenai sejarah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan klaim tentang sejarah Indonesia yang dianggapnya sebagai kepalsuan. Dia juga dikenal karena mengklaim dirinya berasal dari Republik Maluku Selatan RMS. Anis Werinusa sering mengkritisi sejarah yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, terutama yang terkait dengan peristiwa-peristiwa pasca kemerdekaan. Dia berpendapat bahwa banyak versi sejarah Indonesia yang diajarkan kepada publik cenderung distorsi atau dibuat tidak objektif. Banyak dari klaim-klaim sejarah yang diajukan oleh Anis Werinusa tidak diakui oleh sebagian besar sejarawan atau institusi sejarah Indonesia. Mereka cenderung melihatnya sebagai pendapat pribadi yang tidak didasarkan pada bukti sejarah yang kuat atau konsensus akademis. Karena itu, penting untuk memverifikasi berbagai klaim sejarah melalui sumber-sumber yang lebih luas dan otoritatif. Saya dari channel YouTube Manuskrip Papua berharap teman-teman dapat memberi komentar dengan baik dan sopan, dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 5 Januari 2025. Perlu diingat dan tidak boleh dilupakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2025 adalah merupakan 70 tahun berlalu Soekarno mengeluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas negara Republik Maluku Selatan. Sekali lagi beta ulangi, pada tanggal 5 Januari 1955 di Jakarta, Soekarno mengeluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Dan itu adalah merupakan pengumuman perang yang kedua setelah yang pertama pada tanggal 17 Oktober 1945 menyangkut Europese Uni atau Nederlands Europeanen, Indo-Europeanen, dan Ambonesen
Sehingga banyak orang Ambon di tahun 1945 itu dibunuh. Di Jawa, di Sumatera, di Makassar, semuanya dianiaya oleh pengumuman perang pertama Soekarno. Untuk itu, perlu dicatat bahwa untuk menjadikan Maluku bagian dari Indonesia, harus diingat betul. Ada 3 hal penting. Yaitu 1, menyangkut pengumuman perang pertama Soekarno pada tanggal 17 Oktober 1945 untuk memerangi Indo-Europeanen dan Ambonation. Kedua, pada tanggal 5 Januari 1955, Soekarno mengeluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Ya. Dan yang ketiga, Soekarno membubarkan Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Jadi, pada hari ini, genaplah 70 tahun pengumuman perang Soekarno terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan mencapai 70 tahun. Dan sampai dengan hari ini, tidak dapat dinyatakan sebagai kemenangan atau kapitulasi terhadap bangsa dan negara Republik Maluku Selatan oleh karena 1. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Indonesia hanya memiliki satu kemungkinan dengan istilah merdeka. Sekali lagi saya ulangi, Indonesia hanya memiliki satu kemungkinan dengan istilah merdeka, dan itulah politik. Tetapi secara de jure, Indonesia tidak mempunyai dasar hukum untuk menjaminnya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Karena telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Kemudian dia melanjutkannya lagi sampai dengan tanggal 21 April 1950. Negara Indonesia Timur pun dibubarkan. Maka 4 hari setelah itu, yakni pada tanggal 25 April 1950, Dewan Maluku Selatan, sesuai dengan pernyataannya pada tanggal 11 Maret 1947, bahwa Maluku Selatan bukanlah bagian mutlak dari NIT, melainkan hanya sebagai observer, peninjau. Karena mengingat bahwa kalau sebentar nanti ada terjadi kekacauan atau perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menguasai seluruh keberadaan negara Federasi Republik Indonesia, maka Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya akan memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dan pernyataan Dewan Maluku Selatan pada tanggal 11 Maret 1947 itu menjadi genap tatkala pada tanggal 15 Februari 1950 Soekarno membubarkan Indonesia. Jadi Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah bubar. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia sekarang ini, itu artinya Indonesia yang sudah dibubarkan, yang sudah tidak ada. Jadi kalau menggunakan atribut Indonesia tahun 45, tahun 50, tahun 49, ya, tahun 45, tahun 49, itu adalah bukti nyata dari Indonesia palsu. Karena inti dari perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah mencapai targetnya, telah mencapai kemerdekaannya dan kedaulatannya, yakni pada tanggal 27 Desember 1949. Indonesia sudah merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak dapat lagi dicabut berdasarkan rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan Perang 1 ayat 1, 2, dan 3 dari hasil Konferensi Meja Bundar dan Piagam Persetujuan dari rancangan Konstitusi 1949. Tidak bisa lagi dicabut. Sudah merdeka dan berdaulat mutlak. Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak yang tidak bisa lagi dicabut. Berbentuk Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, yang terdiri dari 7 negara bahagian dan 9 daerah otonomi. Untuk itu, apabila melangkah meninggalkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, yang telah diratifikasi secara bersama pada induk persetujuan dari hasil Konferensi Meja Bundar, maka Indonesia menjadi palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Karena tidak ada lagi Indonesia. Indonesia hanya ada satu saja,
Dan itulah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Untuk itu, kalau sekarang ini Indonesia itu sudah tidak ada, maka kelar, tidak ada lagi. Habis. Untuk itu pemerintah yang dinamakan pemerintah Indonesia tidak boleh berkoar-koar, tidak boleh membicarakan hukum, tidak boleh bicara undang-undang, tidak boleh bicara Indonesia. Seakan-akan dari Sabah sampai Merauke, menyangkut Papua, menyangkut Maluku, menyangkut Aceh, itu tidak. Sekalipun Jawa. Jangankan Papua, jangankan Maluku, jangankan Aceh. Jawa sendiri bukan Indonesia. Jawa sendiri bukan Indonesia. Oleh karena telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Kemudian, pada tanggal 5 Januari 1955, dia sadar, Soekarno sadar, bahwa dia sedang berperan di satu negara merdeka. Dan itulah Republik Maluku Selatan. Dan dia mencoba membuat pengumuman perang untuk menyerang Republik Maluku Selatan. Tetapi pengumuman perang itu dinyatakan ilegal. Karena tidak ada negara, tidak ada undang-undang, tidak ada presiden, tidak ada apa-apa lagi. Semuanya sedang berada dalam konsep pembubaran. Berbicara mengenai Indonesia, tapi kalau itu di luar bingkai Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelihatan atau negara double standar. Jadi segala atribut apa saja digunakan oleh pemerintah Indonesia dengan menyebut PBB, dengan menyebut Indonesia, dengan menyebut resolusi PBB, dengan menyebut tidak ada satupun yang benar. Itu tipu, itu bohong, itu palsu, itu ilegal, itu permainan kriminal atau mafia hukum. Segala bentuk hukum di Indonesia adalah termasuk dalam kategori mafia hukum dan industri hukum. Itu pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD bahwa segala bentuk hukum yang ada di Indonesia ini, ya sekarang ini, benar-benar adalah hukum yang dimainkan oleh mafia hukum dan industri hukum. Untuk itu kita menggunakan kata-kata Mahfud MD ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia itu benar-benar adalah hukum kacau balau, hukum kriminal, hukum ilegal, hukum yang tidak sah. Ya, kalau itu berasal dari dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta, yang dikenal dengan yang disingkatkan atau yang dikenal dengan istilah GBHN dan 4 pilar bernegara. Indonesia tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara. Indonesia alias RI dan NKRI tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara selain dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Ya pilih. Itu standarnya, itu statusnya. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Lalu undang-undang apa yang harus berlaku atas negara model begitu? Hukum apa yang harus diberlakukan untuk negara model begitu? Untuk disebut sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dan perlu diketahui, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di PBB tidak terdapat catatan tentang negara Republik Indonesia atau NKRI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Untuk itu, jangan coba-coba ngomong gede. Di PBB tidak ada catatan yang membuktikan bahwa negara Republik Indonesia atau NKRI adalah negara merdeka dan berdaulat. Mencakup dari Sabang sampai Merauke. Dan ingat, kalau berbicara mengenai RI, saudara mau atau tidak mau, saudara suka atau tidak suka, itu menyangkut Yogyakarta dan sebagian kecil dari Sumatera. Saudara tidak bisa lari dari kenyataan. Itu fakta hukum dan sejarah. Saudara boleh banting kiri, banting kanan, saudara boleh ngomong apa saja, saudara boleh ngomong. Tapi ingat, Republik Indonesia itu sesuai dengan status quo-nya yang didapat atas persetujuan Renville di Jakarta Utara. Soekarno-Hatta menandatangani Republik Indonesia bersama Hamengkubuwono, ditambah lagi dengan Dr. Lemena dan beberapa anggota delegasi pada waktu itu sudah membubuhkan tanda tangan di atas kapal Renville, kapal perang Amerika Serikat bernama Renville di Jakarta Utara, mensahkan bahwa Republik Indonesia itu adalah Yogyakarta. Untuk itu, kalau berbicara mengenai RI, jangan lupa itu adalah Yogyakarta. Jadi Presiden Prabowo Subianto, beta mengingatkan Anda untuk jangan lupa bahwa kalau berbicara mengenai Republik Indonesia, jangan pernah melupakan status quo-nya, dan itulah Yogyakarta. Kalau Yogyakarta itu telah disahkan, telah diakui dengan status quo-nya, yaitu Republik Indonesia, bagaimana bisa mencapai Republik Maluku Selatan, bagaimana bisa mencapai Republik Papua Barat, bagaimana bisa mencapai GAM Aceh. Jawa sendiri tidak bisa.
Republik Indonesia sudah membatasi bahwa itu hanya sampai di Yogyakarta. Jawa Barat, Sunda tidak termasuk dalam Republik Indonesia. Madura tidak termasuk dalam Republik Indonesia. Hanya Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kepada para ahli sejarah dan hukum di Indonesia seluruhnya, pada kesempatan ini, hari ini, tanggal 5 Januari 2025, genaplah 70 tahun Soekarno mengeluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan, dan sekaligus merupakan pengumuman perang yang kedua, dan tidak akan pernah menang. Oleh karena Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukan negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Sementara Soekarno bukan lagi presiden. Soekarno bukan lagi presiden. Dia adalah kriminal. Dia benar-benar kriminal. Karena dia telah melanggar sumpah dan janjinya tatkala dia dilantik menjadi presiden negara Federasi Republik Indonesia. Dan pada waktu dibubarkan, habis. Negara apa ada lagi? Untuk itu, kalau berbicara mengenai Indonesia, menyangkut RI dan NKRI, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Ya. Peperangan yang dilakukan oleh jahatnya Soekarno mengirimkan pasukan dari Jawa menyerang teritorial integritas Republik Maluku Selatan, itu tidak sah, itu ilegal. Itu tidak sah, itu ilegal, karena tidak ada tentara, tidak ada TNI, tidak ada TNI, tidak ada TNI. Indonesia tidak ada, Indonesia tidak ada, Indonesia tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Jadi yang datang pada waktu itu adalah gerombolan kriminal bersenjata. Dan segala apa saja dilakukan semuanya ilegal. Atau tidak sah. Dan sampai dengan hari ini, Indonesia itu masih tetap berada pada status negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Yang tidak dapat dibenarkan. Untuk itu, beta menghimbau kepada Menteri Luar Negeri agar coba membuat penyelidikan dengan tepat dan benar bahwa yang tercantum dalam catatan PBB sebagai negara merdeka dan berdaulat atau menjadikan sebagai anggota PBB itu statusnya apa? Ya. Tercantum pada keanggotaan PBB itu adalah negara Federasi Republik Indonesia turis, tapi bukan RI dan bukan NKRI. Untuk itu jangan omong gede. Jangan omong sombong. Ya. Indonesia tidak tercatat sebagai negara merdeka dan berdaulat dalam bentuk RI dan NKRI. Sekali-kali tidak. Selain dari RIS. Ya. Untuk itu, kita menghimbau kepada pemerintah Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kapolda, Panglima TNI, ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, guru-guru besar di semua universitas yang mengajar hukum dan sejarah, ingatlah dan sadarlah bahwa Indonesia yang ada sekarang ini benar-benar bukanlah Indonesia yang telah disetujui, yang telah mendapat ratifikasi bersama menjadikannya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu adalah Indonesia palsu, Indonesia yang tidak benar, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Indonesia yang benar adalah sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Bahkan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Jadi jangan saya saja ngomong kata Indonesia itu negara besar, negara. Saudara-saudara, 25 tahun berlalu, dan kalau beta punya tanah air diserang oleh jihad yang disponsori oleh TNI dan Polri, ya, beta sudah katakan, pada saat itulah Indonesia memasuki sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Dan sekarang bukan lagi memasuki, tapi sedang berada pada sudut kemiringan dan bercokol dalam tulah ketimpangan. Ya, itu pun tidak dapat dimengerti, itu pun tidak dapat dipahami, karena omongan itu hanya sekedar himbauan, mengingatkan Anda sekalian, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk sadar. Tapi itu bisa dianggap sebagai omong kosong. Tapi apa yang jadi sekarang? Bukalah mata kalian sebagai pemerintah Indonesia yang telah menipu kami dari tahun 1950 sampai hari ini. 75 tahun kalian tipu kata orang dengan konsep-konsep Jawanisme. Ya, Indonesia tidak ada. Kalau kalian bicara Indonesia, Indonesia mana? Kalau lain dari negara Federasi Republik Indonesia, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional,
serta skandal kedaulatan, Anda tidak bisa melarikan diri dari kenyataan itu. Tidak bisa. Tunggu sebentar, minum kopi dulu. Kopi sudah kelar, minum, supaya jangan suara parau. Ya. Nah, apa kelanjutannya dari pengumuman perang Soekarno itu? Apakah setelah pengumuman perang Soekarno itu, ada pengumuman kedua yang memberitahukan bahwa Hermes sudah tidak ada lagi? Hermes sudah habis? Atas dasar hukum apakah bisa katakan bahwa Hermes sudah habis? Atas dasar hukum apakah? Tidak ada dasar hukum untuk Indonesia. Karena Indonesia sudah dibubarkan. Ya. Indonesia sudah dibubarkan. Dan segala bentuk hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang asalnya dari dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 2009 di Jakarta itu adalah hukum palsu, hukum ilegal, hukum kriminal yang asalnya dari seorang kriminal, yaitu Soekarno. Ini fakta hukum dan sejarah. Ya. Dia berani menyalahi Hermes. Dia berani menangkap pemerintah Hermes. Dia berani membunuh presiden Hermes. Itu kan kurang ajar. Itu kan paling biadab tindakan semacam itu. Pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah biadab. Tidak punya adab. Ya. Berani menangkap dan membunuh presiden Republik Indonesia Selatan dengan tuduhan-tuduhan palsu yang tercantum pada istilah Pancasila. Sudahkah saudara tahu makna dari Pancasila? Pancasila itu terdiri dari 5 hal. Seperti Pancasila, 5 hal. 1. Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Coba bayangkan, coba pikirkan, dan coba renungkan, dan coba jelaskan. Pancasila. 1. Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Semua anggota kabinet yang terdiri dari 50 anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto ditambah lagi dengan 500 anggota parlemen di Senayan Jakarta. Rumuskanlah konsep Pancasila ini. Yang terdiri dari 5 hal. 1. Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Coba jelaskan apa itu Indonesia. Ketua MPR RI Bambang Susatyo itu dia yang ngomong gede, menyerang Papua. Mampukah Anda menjelaskan tentang apa sesungguhnya Indonesia dan dari mana kedatangannya Indonesia? Tunjukkanlah mukamu dan berani menentang apa yang Anda katakan. 2. Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Yang kedua, Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila meninggalkan 9 perjanjian penting internasional itu, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Dengar? Simpan di otakmu, simpan di otak kalian. Hai para ahli-ahli sejarah, ahli-ahli hukum, hei semua anggota DPR, MPR RI Senayan Jakarta, hei semua anggota kabinet, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Menteri-Menteri Hukum, para sarjana hukum. Belajarlah dengan jujur tentang apa sesungguhnya Indonesia. Itu nomor 2. Nomor 3. Indonesia negara 3 dimensi dan 5 dis. Indonesia alias RI dan itu adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 3 dimensi itu artinya 1. Diakui, 2. Dibubarkan, 3. Dipalsukan. Lalu menjadi apa? Namanya sebenarnya buat Indonesia itu namanya adalah Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Dan sekarang sudah dipalsukan menjadi RI dan NKRI. Atas dasar hukum apakah? Hukum palsu. Segala yang menyangkut Indonesia di balik Negara Federasi Republik Indonesia itulah palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Nomor 3. Indonesia benar-benar adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 5 dis, disorientasi hukum. Segala bentuk hukum di Indonesia itu ngawur dan palsu, semuanya palsu.
dimainkan oleh para mafia hukum dan industri hukum, kata Profesor Dr. Mahfud MD. 2. Distrust, hilang kepercayaan, total hilang kepercayaan tentang Indonesia. 3. Disobedience, perdamaian semu, ya, kekacauan, kacau balau dalam segala segi, mau dari pemerintah maupun dari alam, kacau balau semuanya. 4. Disintegrasi, bagaimana kalian berbicara mengenai integrasi sementara Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal, dan angkusional serta skala kedaulatan? Atas dasar apa kalian bisa bicara tentang integrasi? Disintegrasi. Akhirnya apa yang jadi? TNI dan Polri memaksa orang, aku Indonesia itu negaraku. Itu kan kurang ajar. Memaksa. Nah sekarang waktunya di mana segala tipu daya dan kebohongan pemerintah Indonesia dan kurang ajarnya serta kebiadabannya dalam melakukan tindakan-tindakan kriminal, menyalahi orang lain, sementara sendiri yang melakukan tindakan kriminal itu. Lihat ini Pancasila. Ya. Ini bukti nyata bahwa kalian itu bersalah. Jangan tolong buat ketorang. Yang bilang ketorang ini makar separatis. Pancasila membuktikan bahwa pemerintah Indonesia itu salah semuanya. Dan keempat, petisi dari KNPMBI, Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia. Petisi. Ya. Petisi dari Komite Nasional Pembela Martabat Indonesia ditujukan kepada pemerintah Kerajaan Belanda agar dapat mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Di mana ada Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Di mana? Tipu daya, omong kosong, para lente putar balik, kurang ajar, pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Di mana ada terbukti bahwa Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Soekarno sendiri tidak membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah jajahan pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui Indonesia atau terus bertahan dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Kedua, Soekarno-Hatta tidak pernah mendapat mandat dari pemerintah, dari rakyat bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Lalu ketiga, proklamasinya itu tidak membicarakan Republik Indonesia, melainkan bangsa Indonesia. Lalu ini bagaimana bicara petisi minta pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Lalu bagaimana dengan 27 Desember 1949? Pemerintah Indonesia yang penipu dan pembohong. Orang-orang pintar di Indonesia ini semua penipu dan pembohong, semuanya. Untuk itu Beta sudah bilang, Gas Maju kalian punya ahli-ahli hukum sejarah, profesor-profesor, dokter-dokter jago-jago Gas Maju. Berhadapan dengan Beta. Nanti kita lihat. Tunjukkan di muka televisi. Siapa penipu, siapa pembohong, siapa kurang ajar. Siapa termasuk orang paling biadab dalam ini sistem bernegara. Aniaya orang, pukul orang, masuk penjara, tuduhan palsu, bunuh orang. Itu kan kurang ngajar. Di mana kemanusiaanmu? Ya. Petisi, 4 petisi membuktikan bahwa Indonesia tidak ada. Lalu sekarang bicara Republik Indonesia, itu Republik Indonesia yang mana? Itu kan kurang ajar. Dan yang kelima, apa yang jadi? Yang kelima, itulah tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang hanya untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Dengar? Itulah yang dimaksudkan dengan Pancasila. Yang kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang hanya untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Tipu, membohongi semua orang. Ya, bilang makar separatis, padahal itu tipu, itu bohong, itu tuduhan-tuduhan palsu. Hanya untuk menutupi penipuan dan kejahatan, ya, dan kebohongan penguasa Jawa dan Jakarta. Ini semua permainan penguasa Jawa di Jakarta. Indonesia tidak ada. Ya. Di mana keadaan Indonesia? Ini petisi membuktikan. Indonesia sudah tidak ada. Jadi jangan lupa ya, berbicara mengenai Indonesia, jangan pernah lupakan bahwa ada istilah yang datang dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan itulah Pancasila. Indonesia tidak dapat melarikan diri dari Pancasila. Tidak bisa. Pemerintah Indonesia tidak dapat melarikan diri dari Pancasila. Jadi kalau mau berbicara Pancasila, jangan lupa. Ada juga Pancasila. Segala yang menyangkut Indonesia itu salah semuanya. Ya.
RI dan NKRI salah, Undang-Undang Dasar 45, KUHP 58, Pancasila, GBHN, ya, Bhinneka Tunggal Ika, semuanya salah. Itu semua permainan Jawa di Jakarta. Hanya untuk kepentingan penguasa Jawa di Jakarta. Tapi yang dimaksudkan di Indonesia itu sudah tidak ada. Indonesia sudah tidak ada. Untuk itu, melalui kesempatan ini sekali lagi beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda di Maluku, Pangdam 16 Patimura di Maluku, sebuah anggota DPRD, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Hakim-hakim, Jaksa di sana, serta advokat-advokat. Jangan pernah kalian menuduh beta punya right dengan tuduhan palsu seperti makar separatis. Karena kalian waktu berbicara mengenai makar separatis, ingatlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta karena kelewatan sesuai dengan konsep Pancasila. Ya, dan ingat, berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai sejuta kejahatan. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa 70 tahun berlalu, Soekarno mengeluarkan pengumuman perang terhadap teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Tetapi ingatlah bahwa segala apa saja yang menyangkut Indonesia itu palsu, ilegal, unconstitusional, serta karena kelewatan atau plagiat dan tidak dapat dibenarkan. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ya, saudara maju kembali apabila Indonesia merdeka itu omong kosong, itu tipu. Mari kita berhadapan di pengadilan internasional supaya kita lihat bahwa apa yang kalian ngomong itu benar atau tidak. Ya, supaya rakyat lihat dan rakyat tahu bahwa jangan sampai ditipu-tipu lagi. Orang Jawa sendiri bukan Indonesia. Bagaimana orang Maluku dan Papua dibilang Indonesia? Orang Jawa. Itu bukan Indonesia. Karena Soekarno itu orang Jawa, dia bubar ke Indonesia. Ya. Kalau semua orang Maluku bubar ke Indonesia itu lain cerita. Tapi Soekarno orang Jawa, dia bubar ke Indonesia. Lalu mana Indonesia? Hei ketua MPR RI, ketua DPR RI di Jakarta, dan semua anggota kabinet, sadar kekayaan akal ini atau tidak? Paham kekayaan akal ini atau tidak? Demikianlah pernyataan beta hari ini kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuat evaluasi dan mencabut pernyataan Soekarno tentang pengumuman perang terhadap Republik Maluku Selatan. Cabut. Ya. Karena itu adalah merupakan kejahatan kriminal internasional dan akan terus berlanjut untuk menuntut pemerintah Indonesia mempertanggungjawabkannya. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Tanggal 5 Januari 2025, genaplah 70 tahun Soekarno mengumumkan perang terhadap teritorial integritas Republik Selatan dan tidak pernah menang. Karena tidak ada Indonesia. Dan segala bentuk hukum yang dibuat adalah hukum palsu, hukum kriminal, ya, yang berasal dari dekretnya sendiri pada tanggal 5 Juli 2009 di Jakarta. Dari beta, Bung Anies Werinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Yang terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.